Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menampilkan video materi tentang penyakit hemolitik akibat ketidaksesuaian golongan darah dengan beranggotakan 10 orang dengan dosen pembimbing Ibu Apoteker Rifki Oktar UX from M from. Selamat menyaksikan. Bye bye. Baik, saya Alpina Demianti. Saya akan menjelaskan apa itu penyakit hemolitik akibat ketidaksesuaian golongan darah. Jadi, penyakit hemolitik akibat ketidaksesuaian golongan darah itu adalah kondisi ketika sel darah merah kita dihancurkan lebih cepat dari normalnya oleh sistem imun tubuh kita. Itu biasanya terjadi karena tubuh menganggap sel darah merah kita itu sebagai benda asing, padahal sebenarnya itu bagian dari darah kita sendiri. Akibatnya itu juga sel darah merah kita bisa pecah atau mengalami hemolisis sehingga menyebabkan anemia. Kondisi ini bisa terjadi karena adanya ketidaksesuaian golongan darah. Misalnya kayak pada transfusi darah ketika golongan darah donor dan penerima itu tidak cocok dalam sistem ABO. Selain itu juga ada penyakit hemolitik ini bisa terjadi karena perbedaan faktor resus antara ibu dan janin selama kehamilan. Karena perbedaan itulah makanya kayak sistem imun kita akan bereaksi dan menyerang sel darah merah yang dianggap dia itu asing dengan dia. Contoh penyakit hemolitik yang biasanya sering dibahas itu ada dua. Pertama, penyakit hemolitik akibat ketidaksesuaian golongan darah ABO yang biasanya itu terjadi saat transfusi darah. Kedua, penyakit hemolitik akibat ketidaksesuaian resus atau RH yang sering terjadi itu biasanya pada bayi baru lahir atau dikenal sebagai erythroblatosis fetalis. Penyakit hemolitik akibat ketidaksesuaian golongan darah, misalnya inkompatibilitas ABO atau resus, termasuk gangguan pada komponen darah eritrosit atau sel darah merah. Kenapa eritrosit? Karena pada kondisi ini eritrosit mengalami penghancuran atau hemolisis karena adanya reaksi imun antara antigen pada permukaan sel darah merah dengan antibodi yang tidak sesuai. Ketidaksesuaian ini dapat terjadi pada inkompatibilitas golongan darah ABO maupun sistem resus, seperti pada kasus penyakit hemolitik pada bayi baru lahir atau reaksi transfusi darah yang tidak cocok. Akibat penghancuran eritrosit tersebut, kemampuan darah dalam mengangkut oksigen menurun sehingga dapat menimbulkan anemia. Peningkatan kadar bilirubin serta gejala seperti pucat dan ikterus. Baik, di sini saya akan menjelaskan penyakit hemolitik akibat ketidaksesuaian golongan darah ini sebenarnya bersifat kuantitatif atau kualitatif sih? Langsung saja kita bahas. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang ini, sebaiknya kita ketahui dulu apa itu kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif berfokus pada identifikasi jenis ketidakcocokan dan jenis antibodi yang menyerang. Sedangkan kuantitatif adalah mengukur tingkat keparahan, hemolisis, dan respon imunologis. Penyakit hemolitik akibat ketidaksesuaian golongan darah ini pada umumnya terjadi pada transfusi darah yang tidak sesuai dengan golongan darah sang pasien. Misalnya, jika seseorang dengan golongan darah A menerima darah dari golongan darah B, antibodi anti-B dalam plasma pasien akan menyerang sel darah merah dan menyebabkan hemolisis atau penghancuran sel darah merah. Kondisi ini sebenarnya bersifat kualitatif karena melibatkan interaksi spesifik antara antigen dan antibodi, bukan jumlah absolut dari komponen tertentu. Ketidaksesuaian golongan darah juga dapat terjadi pada bayi yang baru lahir, seperti dalam kasus hemolitik disease of the newborn atau HDN yang terjadi ketika ibu memiliki antibodi terhadap antigen darah janin yang tidak dimiliki oleh ibu. Contohnya, jika ibu RH negatif memiliki janin RH positif, antibodi anti-RH dari ibu dapat menembus plasenta dan menghancurkan sel darah merah janin. Kondisi ini juga bersifat kualitatif karena
tergantung pada jenis antigen dan antibodi yang terlibat. Secara umum, penyakit hemolitik akibat ketidaksesuaian golongan darah dianggap sebagai reaksi imun yang bersifat kualitatif. Meskipun kadar antibodi dalam darah bisa bervariasi, efek klinisnya bergantung pada sifat antigen dan respon imun, bukan hanya jumlah antibodi tersebut. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kita lanjut ke section selanjutnya. Nah, untuk memahami perubahan yang terjadi pada penyakit hemolitik akibat ketidaksesuaian golongan darah, kita perlu mengetahui nilai normal darah baik pada bayi, baru lahir, ataupun orang dewasa. Yang pertama itu eritrosit atau sel darah merah. Pada bayi baru lahir, jumlahnya sekitar 4,8 hingga 7,1 juta per mikroliter darah, sedangkan pada orang dewasa sekitar 4,2 hingga 5,9 juta per mikroliter. Yang kedua itu adalah leukosit atau sel darah putih. Pada orang dewasa memiliki jumlah normal sekitar 4.500 hingga 11.000 per mikroliter, sedangkan bayi baru lahir itu memiliki jumlah yang lebih tinggi, yaitu 9.000 sampai 30.000 per mikroliter. Hal ini karena sistem imun mereka masih berkembang. Yang ketiga itu adalah trombosit yang berperan dalam pembukuan darah normal sekitar 150.000 sampai 450.000 per mikrometer, baik pada bayi ataupun orang dewasa. Yang keempat itu adalah hemoglobin. Pada bayi baru lahir normalnya 14 sampai 24 gram per desiliter, dan pada orang dewasa 12 sampai 17 per desiliter. Selanjutnya saya akan menjelaskan perubahan nilai terhadap penyakit hemolitik akibat ketidaksesuaian golongan darah. Terjadi ketika sel darah merah dihancurkan oleh sistem imun. Hal ini menyebabkan penurunan hemoglobin dan hematokrit disertai peningkatan retikulosit sebagai tanda tubuh berusaha mengganti sel yang hilang. Penghancuran sel darah merah juga meningkatkan bilirubin index sehingga bisa timbul ikterus. Pemeriksaan laboratorium lain menunjukkan LDH meningkat, haptoglobin menurun, dan uji COMS langsung positif, yang menandakan adanya antibodi pada permukaan sel darah merah. Pada kasus berat, dapat terjadi urin gelap, gangguan pembekuan gagal ginjal, dan pada bayi baru lahir bisa muncul edema serta hipoglikemia. Perubahan penyakit hemolitik akibat ketidaksesuaian golongan darah dapat mengganggu fungsi darah dalam tubuh. Ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan sistem kekebalan tubuh mudah menyerang dan menghancurkan sel darah merah. Akibatnya, jumlah sel darah merah dan hemoglobin menurun, sehingga kemampuan darah dalam mengangkut oksigen menjadi lebih berkurang. Pada kondisi ini, terdapat penyakit anemia, tubuh merasa lemah, pucat, dan mudah lelah. Selain itu, penghancuran sel darah merah menghasilkan bilirubin secara berlebihan, sehingga menimbulkan penyakit kuning. Jika tidak ditangani dengan baik, gangguan ini dapat menghambat fungsi darah dalam menjaga keseimbangan tubuh dan mengatur kerja organ secara normal. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh teman kita bahwa penyakit hemolitik itu akibat ketidaksesuaian golongan darah yang terjadi ketika sel darah merah yang masuk ke dalam tubuh tidak sesuai dengan golongan si darah penerima. Tubuh memiliki sistem pertahanan yang berfungsi untuk mengenali dan melawan zat asing. Karena sel darah merah tersebut tidak sesuai, tubuh menganggapnya sebagai benda asing. Bayangkan, tubuh kita ini seperti sebuah rumah dengan sistem keamanan. Sel darah merah yang cocok diibaratkan sebagai anggota keluarga yang punya kartu akses. Sementara itu, sel darah merah lain dari golongan darah yang tidak sesuai dianggap itu seperti orang asing. Nah, ketika sel darah merah yang tidak sesuai masuk ke dalam tubuh, sistem keamanan tubuh langsung bekerja. Antibodi di dalam darah bertindak seperti satpam yang mengenali orang asing tersebut. Satpam ini kemudian menempel dan menyerang sel darah merah yang tidak dikenalinya. Akibat serangan ini, sel darah merah menjadi rusak dan pecah. Karena banyak sel darah merah yang rusak, tubuh kekurangan sel darah merah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen. Inilah yang menyebabkan terjadinya penyakit hemolitik. Oleh karena itu, kecocokan golongan darah sangat penting karena agar sistem keamanan tubuh tidak salah untuk menyerang.
Selanjutnya, pengaruh penyakit hemolitik terhadap beban kerja jantung. Pada penyakit hemolitik, akibat ketidaksesuaian golongan darah, terjadi penghancuran sel darah merah secara berlebihan. Akibatnya, kadar hemoglobin menurun, sehingga kemampuan darah untuk mengangkut oksigen juga berkurang. Kondisi ini menyebabkan jaringan tubuh mengalami kekurangan oksigen. Untuk mengompensasi keadaan tersebut, jantung harus bekerja lebih keras dengan meningkatkan kecepatan dan kekuatan pompaannya. Detak jantung menjadi lebih cepat agar darah yang mengandung oksigen dapat diedarkan ke seluruh tubuh dalam jumlah yang cukup. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, beban kerja jantung akan meningkat secara signifikan. Jantung dapat mengalami pembesaran dan kelelahan, yang pada akhirnya meningkatkan risiko terjadinya gangguan fungsi jantung, seperti gagal jantung. Oleh karena itu, penyakit hemolitik ini tidak hanya berdampak pada darah, tetapi juga memberi tekanan besar pada sistem kardiovaskular. Apakah penyakit hemolisis akibat ketidaksesuaian golongan darah dapat menyebabkan risiko komplikasi kardiovaskular? Ya, hemolisis akibat ketidaksesuaian golongan darah seperti pada reaksi transfusi darah yang tidak kompatibel dapat berpotensi menimbulkan komplikasi kardiovaskular karena destruksi eritrosit secara intravaskular akan menyebabkan pelepasan hemoglobin bebas ke dalam sirkulasi. Hemoglobin bebas ini akan mengikat nitric oxide atau NO, yaitu mediator penting dalam vasodilatasi dan juga fungsi endotel, sehingga akan menurunkan bioavailabilitas NO dan juga akan menyebabkan vasokonstriksi serta disfungsi endotel vaskular. Kondisi tersebut dapat mengganggu aliran darah, meningkatkan resistensi vaskular, dan juga akan menurunkan perfusi organ termasuk jantung, sehingga secara klinis akan dapat memicu gangguan kardiovaskular akut seperti hipotensi, aritmia, dan juga syok pada reaksi hemolitik berat. Jadi, pada penyakit hemolitik akibat ketidaksesuaian golongan darah, cara pencegahan paling utama dilakukan melalui pemeriksaan golongan darah dan faktor resus sejak awal kehamilan. Jika ibu memiliki resus negatif dan janin berpotensi resus positif, ibu akan diberikan suntikan imunoglobulin anti-D pada usia kehamilan tertentu dan setelah persalinan jika bayi terbukti RH positif. Pemberian anti-D ini bertujuan mencegah pembentukan antibodi ibu terhadap sel darah merah janin sehingga mengurangi resiko hemolisis pada kehamilan berikutnya. Selain itu, pemantauan kadar antibodi ibu selama kehamilan juga penting untuk mendeteksi resiko lebih dini. Dan untuk cara pengobatannya tergantung pada tingkat keparahan kondisi bayi. Pada kasus ringan biasanya dilakukan patoterapi untuk mengatasi peningkatan kadar bilirubin akibat pemecahan sel darah merah. Pada kasus yang lebih berat, dapat dilakukan transfusi tukar untuk mengganti darah bayi yang mengalami hemolisis dengan darah donor yang sesuai. Dalam kondisi tertentu, selama kehamilan, jika anemia janin terdeteksi, dapat dilakukan transfusi darah intrauterin. Penanganan yang cepat dan tepat sangat penting untuk mencegah komplikasi serius seperti anemia berat, kernicterus, atau gagal jantung pada bayi. Sekian materi yang telah kami sampaikan. Semoga apa yang kami berikan itu bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.